Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Ketemu lagi dengan materi seni budaya kelas 8. Kemarin pada saat pertemuan pertama kalian sudah kenal yaitu menggambar model. Untuk pertemuan yang kedua kali ini temanya adalah menggambar ilustrasi. Kamu bisa buka halaman 10 di buku LKS-nya. Di situ tertulis menggambar ilustrasi. Apa yang dimaksud dengan menggambar ilustrasi? Kita lihat dulu, yaitu kata ilustrasi itu berasal dari bahasa Latin yang namanya adalah illustrare. Saya ulang, kata ilustrasi berasal dari bahasa Latin yaitu illustrare. Artinya apa? Menjelaskan atau menerangkan. Jadi pengertian dari gambar ilustrasi adalah gambar yang bersifat sekaligus berfungsi untuk menerangkan suatu peristiwa. Tujuan dari gambar ilustrasi itu apa? Tujuannya adalah untuk memperjelas maksud dari cerita, berita maupun pesan. Kemudian jenis-jenis dari gambar ilustrasi. Jenis-jenis gambar ilustrasi di situ ada 5. Yang pertama kartun, yang kedua karikatur, yang ketiga komik, yang keempat ilustrasi karya sastra, yang kelima figmente. Itu adalah jenis-jenis gambar ilustrasi. Ada 5 ya, kita bahas. Yang pertama kartun. Jenis gambar kartun ini adalah fungsinya menghibur karena berisikan gambar humor. Kemudian yang kedua karikatur. Karikatur itu berasal dari bahasa Italia caricature. Tulisannya di situ. Halaman 11 ya. Artinya melebih-lebihkan atau mengubah bentuk, deformasi. Jadi karikatur biasanya gambarnya mengandung kritikan atau sindiran. Biasanya contohnya gambar seperti ini itu loh. Orang kalau pejabat ataupun yang lainnya misalnya kok dia korupsi kemudian digambarkan dengan perut yang membesar. Seperti itu biasanya contoh karikatur. Yang ketiga komik. Komik merupakan gambar yang menggunakan rangkaian tidak bergerak yang penyusunnya membentuk sebuah jalinan cerita. Biasanya anak-anak sering membaca komik, kemudian di situ ada gambar-gambarnya, kemudian dari gambar-gambar itu menjelaskan dari gambar yang pertama ke arah gambar yang kedua dan gambar yang ketiga. Meskipun tidak ada tulisan di bawahnya, tapi biasanya sudah bisa mengandung arti. Ini komik tentang pahlawan, ini komik tentang Naruto, ini komik tentang Power Rangers, ini komik tentang dan lain-lain. Seperti itu. Kemudian yang keempat ilustrasi karya sastra. Biasanya gambarnya ini berupa cerita pendek atau cerita bergambar sehingga akan tampak menarik bila terdapat gambar ilustrasinya.
Yang kelima, vignente. Vignente itu apa? Gambar yang berfungsi untuk menghias atau mengisi kolom atau halaman kosong pada majalah atau surat kabar. Saya ulang, jenis-jenis gambar ilustrasi ada 5. Nomor 1, kartun. Fungsinya apa? Menghibur karena bersifat humor. Yang kedua, karikatur. Karikatur adalah gambar yang melebih-lebihkan, biasanya mengandung kritikan atau sindiran. Yang ketiga, komik. Komik adalah rangkaian gambar yang tidak bergerak, yang penyusunnya membentuk suatu jalinan cerita. Yang keempat, ilustrasi karya sastra. Di situ contohnya adalah cerita pendek atau cerita bergambar. Yang kelima, vignette. Apa yang dimaksud vignette? Gambar yang berfungsi untuk menghias atau mengisi kolom atau halaman kosong pada majalah atau surat kabar. Sekarang masuk objek gambar ilustrasi. Objeknya itu ada 3. Yang pertama tumbuhan, yang kedua hewan, yang ketiga manusia. Sekarang bahan dan alat yang digunakan dalam gambar ilustrasi. Di situ halaman 12 kamu lihat ya. Ada teknik yang dapat kita gunakan untuk menggambar ilustrasi. A. Teknik kering. B. Teknik basah. Apa yang dimaksud dengan teknik kering? Teknik kering adalah teknik yang tidak perlu menggunakan pengencer air atau minyak. Kemudian alat dan bahannya yang digunakan menggunakan pensil, pulpen, arang, krayon, dan pastel warna. Kemudian teknik basah. Teknik basah itu contohnya seperti cat air, cat minyak, tinta, atau media yang memerlukan air atau minyak sebagai pengencer. Biasanya ilustrasi dibuat dengan cara membuat sketsa pada bidang gambar 2 dimensi berupa kertas atau kanvas. Kemudian diberi warna sesuai dengan media basah yang ditentukan. Terakhir, proses menggambar ilustrasi. Prosesnya ada 5. Yang pertama, memberi tema gambar sesuai yang dengan cerita. Kedua, memutuskan jenis ilustrasi yang dibuat. Yang ketiga, merencanakan dengan pemberian komposisi, irama, kesatuan, proporsi, dan keseimbangan objek gambar. Yang keempat, menggambar sketsa dasar yang sesuai isi cerita. Yang kelima, menambahkan arsiran dan warna pada sketsa yang dibuat sebelumnya. Nah, ada 5 ya. Kemudian di situ dipraktekkan langkah-langkahnya ada 1, 2, 3, 4 sampai 5. Di situ objeknya menggunakan hewan. Yang digambar adalah ayam. Terus nanti anak-anak tugasnya
nanti siapkan di rumah kertas gambar yang A3. Kertas gambar A3, kamu gambar seperti langkah-langkah di situ. Harus sama. Di situ menggunakan gambar ilustrasi dengan teknik blok. Contohnya gambar ayam di situ. Untuk pengumpulan dari gambar ini nanti setelah waktu tatap muka. Kamu hari ini materinya adalah gambar ilustrasi. Nanti prakteknya di rumah dikerjakan gambar ilustrasi sesuai halaman 13. Mulai langkah 1, langkah 2, langkah 3 sampai langkah 4. Untuk pengumpulannya nanti diberitahukan oleh Bu Mun lagi waktunya kapan. Kemungkinan nanti Agustus atau setelah ulangan tengah semester. Jadi nanti waktunya di rumah kalian bisa lama dan wajib mengumpulkan. Itu tugas prakteknya. Untuk tugas pertemuan yang kedua kali ini kalian kerjakan LKS halaman 14. Uji kompetensi 1 yang A nomor 1 sampai 10. Saya ulang. Untuk tugas hari ini kalian kerjakan uji kompetensi 1 halaman 14 yang A nomor 1 sampai 10. Untuk yang tugas praktek menggambarnya nanti pengumpulannya dikasih tahu. Yang penting kalian sudah paham apa yang digambar. Saya ulang, yang digambar adalah halaman 13. Langkahnya mulai nomor 1 sampai nomor 4. 1 orang 1. Nanti saya tagih harus dikumpulkan. Itu anak-anak pertemuan pagi hari ini. Saya ulang sebentar sebelum saya akhiri. Tadi temanya adalah menggambar ilustrasi. Kemudian pengertian dari gambar ilustrasi. Tujuan dari gambar ilustrasi. Jenis-jenis gambar ilustrasi. Objek dari gambar ilustrasi, bahan dan alat dalam gambar ilustrasi, yang terakhir adalah proses menggambar ilustrasi. Semua materi sesuai dengan Bu Mun sampaikan yang ada di buku yang kalian pegang mulai halaman 10 sampai dengan halaman 12. Terima kasih. Tugasnya mohon dikerjakan dan saya akhiri pertemuan yang kedua ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.